I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Ada dua tujuan percobaan praktikum pada judul laju reaksi. Yang pertama, mengamati pengaruh suhu terhadap laju reaksi, dan yang kedua, mengamati pengaruh katalis pada laju reaksi. Teori singkat tentang laju reaksi yang dapat saya sampaikan yaitu pengaruh laju reaksi merupakan bidang kimia yang menakjubkan. Dari kajian kinetika, mekanisme reaksi dapat dideduksi. Kemudian, informasi tentang reaksi katalis maupun penghambatan hanya dapat diperoleh melalui kajian kinetika. Laju reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi reaksi, dan kadang-kadang juga karena produknya. Kemudian yang kedua suhu, dan yang ketiga katalis. Terdapat cara kerja ataupun prosedur percobaan pada praktikum laju reaksi. Nah, yang pertama itu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di sini percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi ada 3 step, teman-teman. Untuk percobaan ini diberikan contoh reaksi antara asam oksalat dengan kalium permanganat dalam suasana asam. Step yang pertama, ambil 3 buah tabung reaksi, isi dengan masing-masing 2 mili asam oksalat dan 1 mili asam sulfat. Step yang kedua itu siapkan 3 gelas piala. Gelas piala pertama isi dengan separuh air. Gelas piala kedua isi dengan separuh air, kemudian dididihkan hingga 50 Celcius. Sedangkan gelas piala ketiga isi dengan air juga, tapi dipanaskan dan tidak ditentukan suhunya. Dan step yang ketiga, masukkan masing-masing tabung ke dalam gelas piala. Setelah 10 menit, dalam setiap tabung ditambahkan 3 tetes KMNO4. Perhatikan perubahan warna dan catat warna reaksi dalam setiap tabung tersebut. Nah, cara kerja yang kedua, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Step yang pertama, ambil 3 buah tabung reaksi, isi semuanya dengan 2 mili larutan asam oksalat. Nah, tabung pertama ditambahkan juga 1 mili H2SO4. Tabung kedua ditambahkan juga 0,5 mili H2SO4. Dan tabung ketiga ditambahkan 2 mili H2SO4 ke dalam setiap tabung. Berilah 3 tetes KMNO4. Dan step terakhir yaitu perhatikan perubahan warna, catat waktu reaksi tersebut. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Faktor internal ini dibagi menjadi 2, yaitu gen dan hormon. Gen sendiri adalah materi genetik yang mengkodakan sifat tubuh makhluk hidup, seperti bentuk, warna, ukuran, dan diferensiasi sel tumbuhan. Sedangkan hormon adalah senyawa yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pertama yang akan kita bahas yaitu hormon auksin, yang memiliki nama lain yaitu IAA atau indole acetic acid. Hormon ini diproduksi di bagian pucuk atau di ujung apikal dan diedarkan ke bagian bawah. Fungsinya sendiri yaitu merangsang pertumbuhan atau mendorong pemanjangan sel. Pada tanaman yang tumbuh lurus secara ke atas itu karena matahari itu berada di tepat di atasnya, sedangkan tanaman yang belok atau membengkok ke arah matahari itu karena cahaya matahari itu berada di salah satu sisi. Seperti pada gambar, matahari berada di sisi sebelah kanan dan itu akan menyebabkan penyebaran auksin itu tidak merata. Penyebaran auksin lebih banyak di sisi lebih gelap. Akibatnya dia akan membengkok ke cahaya matahari. Selanjutnya ada hormon etilen. Hormon etilen ini adalah hormon yang dapat mempercepat penganakan pada buah atau mempercepat penuaan. Seperti kita menaruh mangga di tempat beras yang kedap udara, itu akan mempercepat proses hormon etilen ini bekerja. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Hormon ini berfungsi merangsang pemanjangan dan pembelahan sel. Dia juga memengaruhi perkembangan embrio dan kecambah. Sitokinin juga adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan tunas. Sumbernya dihasilkan di ujung akar. Selanjutnya ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini dapat membuat tanaman menjadi tidak kerdil atau tumbuh subur. Seperti pada gambar, ada tanaman yang pendek dan panjang. Tanaman pendek ini yang A, dia tidak disemprot hormon giberelin, akibatnya dia tumbuh kerdil. Sedangkan yang B itu tumbuh subur dan panjang karena diberi hormon giberelin. Dan terakhir ada hormon asam absisat.
Hormon ini adalah hormon yang dapat memberikan sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Ia dinamai dengan asam absisat karena diketahui bahwa ZPT ini menyebabkan absisi atau rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Tersebarnya di seluruh bagian tubuh tanaman, terutama di daun dan akar. Jumlahnya semakin meningkat apabila tanaman ini mengalami kekurangan air. Oke, berikut materi yang dapat saya sampaikan tentang faktor internal pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman.